Halo, namaku Hamzah. Aku seorang fresh graduate Fakultas Usuluddin, jurusan Hadis, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Saat ini aku sedang menyusun modul pengajar bahasa Arab untuk diktat Guru Rasulullah, pelengkap modul lebih tepatnya. Saya juga sedang melatih kemampuan editing saya sebagai seorang administrator di channel Anasir Hukum, serta menjadi interpreter atau teman-teman familiar dengan penerjemah kelas tahsin yang diampu oleh murid Syekh Aiman Rusdi, yaitu Syekh Muhammad Yahya Hafizahumullah di Makroah Hasanah. Belakangan ini aku sering mendengarkan podcast edukatif. Timothy Ronald, Ferry Irwandi, Dr. Tirta, Chris Williamson, David Goggins, dan lain-lain. Mendengar kata-kata mutiara dan motivasi dari orang-orang yang telah mencapai kedewasaan hidup, bukan takjub kepada pembicara-pembicara podcast ini. Aku semakin takjub dengan ajaran Islam, perjalanan kedewasaan mereka yang ternyata berujung kepada nilai-nilai Islam yang dipelajari selama ini. Yes, tujuan seorang muslim adalah surga di akhirat kelak. Namun Allah Subhanahu wa taala juga bersabda, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupa, engkau punya amanah dan kewajiban sebagai seorang manusia di dunia ini. And I want to show you how powerful it is in this series that I named it Islamic Principle, What You Taught and What It Can Be. افتخر بدينك فإن الدين عند الله الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada series ini kita akan menelisik poin-poin ringkas dari 42 hadits yang disusun Imam Nawawi dalam bukunya Al-Arba'in An-Nawawiyah menggunakan penjelasan beberapa syekh. Kalian bisa cek referensinya, insya Allah mudah didapat di kolom komentar ya. Saya cantumkan di setiap episode karena saya tidak akan sampaikan semua. Hanya yang bisa difahami tanpa perlu membahas kaidah bahasa Arab. Dan di akhir, aku juga akan menambahkan faidah tambahan untuk kalian Gymrats, lifetime learner, dan pendengar podcast motivasi, bahwa semua yang kalian dengar dari motivasi dan mindset orang sukses sudah ada dalam Islam sejak 1400 tahun yang lalu. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين البخاري ومسلم. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal perbuatan pasti ada niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah beribadah karena Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, yakni diterima. Dan barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan bagian dari dunia atau untuk mendapatkan wanita yang ingin ia nikahi, maka ia hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Oke, dalam pembahasan ini ada 3 poin yang akan saya bahas. 2 poin dari penjelasan Syekh dan 1 poin atomic habits yang terkandung pada hadis tersebut. Faidah yang pertama dari perkataan innamal a'malu binniyati. Setiap amal perbuatan baik ibadah maupun muamalah, yakni selain ibadah, pasti ada niatnya, harus ada. Harus dan pasti ada.
Apa tujuanmu melakukan hal tersebut? Dalam sholat, kamu sholat apa? Sunnah wudhu kah? Qobliyah? Atau sholat fardu subuh? Dalam muamalah, kamu berbuat baik kepada orang tuamu untuk apa? Dianggap berbakti, dapat bonus jajan, atau tulus karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hal ibadah, niat menjadi syarat sah, dan dalam selain ibadah, niat menjadi sebab perbuatanmu berpahala atau tidak. Bersamaan dengan niat, sebagaimana dia adalah syarat sah sebuah ibadah, Syekh Abdul Karim Al-Khudair juga melengkapi syarat kedua dari sahnya sebuah ibadah, yaitu harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, yaitu al-mutaba'ah. Dan ini insya Allah akan kita bahas di hadis kelima Imam Nawawi, berarti di video kelima ya insya Allah, dengan perkataan Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan sebuah ibadah yang tidak ada landasannya dalam syariat Islam, maka amalan tersebut tertolak. Faedah yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seorang muslim hanya akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan kadar niatnya. Contoh dalam ibadah, Zaid berangkat ke masjid, ini ada Zaid nih, berangkat ke masjid dengan niat sholat fardu dan sholat sunnah. Dan Amar, yang ini kedua, Amar, dia pergi ke masjid hanya niat sholat fardu saja. Namun sampai di masjid melihat jeda azan dan iqamah masih lama, Amar melaksanakan sholat sunnah seperti halnya Zaid. Dalam hal ini, Zaid mendapatkan pahala niat sholat sunnah sejak dia berangkat. Jadi waktu dia berjalan sampai di masjid itu juga berpahala. Namun Amar mendapatkan niat sholat sunnah ketika sudah sampai di masjid saja. Nah, ketika perjalanan dari rumah ke masjid dia tidak mendapatkan pahala. Kemudian contoh yang kedua, Zaid sholat karena diajarkan dan memahami bahwa sholat adalah kewajiban dan kebutuhan setiap muslim. Sedangkan Amar sholat karena dipaksa orang tuanya. Dalam hal ini, bahkan secara zahir, secara tampaknya saja Zaid akan terlihat lebih khusyuk sholatnya. Dan tentunya niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun Amar, bila tidak diberikan pemahaman yang sama dengan Zaid, akan merasa sholat hanya rutinitas yang membebaninya. Dan setiap dari Zaid dan Amar akan mendapatkan ganjaran pahala senilai niat masing-masing. Amar punya nilai pahala sendiri, Zaid punya nilai pahala sendiri. Adapun dalam keseharian, bukan dalam ibadah, contohnya adalah Zaid makan dan minum sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada ayat makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Sedangkan Amar makan dan minum hanya karena lapar atau ingin makan aja, nafsu manusiawi. Dalam hal ini Zaid mendapatkan kenyang serta pahala, kenyang dan pahala hanya dengan makan dan minum. Sedangkan Amar, dia hanya mendapatkan apa? Mendapatkan kenyang saja, tidak mendapatkan pahala. Ada pepatah dari hadis ini, adatul ulama ibadatun wa ibadatul awam adatun. Keseharian ahli ilmu atau ulama itu bernilai ibadah di sisi Allah karena niat mereka menjalankan keseharian untuk menggapai ridho Allah. Sedangkan ibadah orang awam hanya sebatas rutinitas yang mereka lakukan karena telah terbiasa saja. Nah, jadi nilai pahalanya berkurang. Maka mari kita senantiasa menambah wawasan agama kita agar kita bisa menabung pahala tidak hanya dari ritual harian atau ibadah harian, namun juga dari aktivitas umum. Faidah yang ketiga, without commitment, we will never start, and without consistency, we will never finish. Ucap aktor Denzel Washington, kalau teman-teman tahu. Padahal Nabi SAW sudah menyampaikannya dari 1400 tahun yang lalu. Sebuah komitmen itu dimulai dengan niat meraih sesuatu dan membulatkan niat tersebut menjadi sebuah komitmen. Begitu pula konsistensi. Namun bahasa yang tertanam sedikit berbeda, yaitu istiqomah dalam Islam. Nabi SAW bersabda, "Habul a'malu ilallahi adwamuha wa in qalla." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amal perbuatan yang paling Allah cintai, atau di antara yang paling Allah cintai, adalah yang konsisten meskipun sedikit. Bro, big goals requires big steps.
kamu nggak akan bisa sampai ke tujuan atau cita-citamu dalam sekali duduk, dalam sekali langkah. Trust the process. Pecahkan langkah-langkahmu menjadi 10, 15 langkah besar. Kemudian pecah lagi setiap langkah besar itu menjadi 10, 20 langkah-langkah kecil. Nggak apa-apa, cicil setiap hari. Sisihkan waktu 20, 30 menit setiap hari dalam 3 sampai 6 bulan, meskipun cuma 20 menit, kamu masih melihat progres. Dalam 1 tahun tujuanmu mulai berbunga. Wah, ini makin terlihat. Dan dalam 2 tahun tujuanmu berbuah. Oh, kamu merasakan hasilnya. Kamu mendapatkan hasilnya dalam 1, 2 tahun padahal cuma 20 sampai 30 menit. Kembali lagi, without commitment, we will never start. And without consistency, we will never finish. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dalam seri Ramadan Islamic Principle, What You Thought and What It Can Be.